dan bagaimana tips-tipsnya begitu kita menghadapi masalah tersebut. Ada banyak masalah, nanti poin ini akan saya share. Baik siswa tidak mau hadir, atau yang saya pilih ini di dalam halaman ini, siswa orang tua yang mengemukakan kritik atau keberatan, itu kejadian. Itu kejadian bukan di level saya, tapi di kelas putra-putri saya. Aduh, kenapa kita harus mengerjakan? Karena biasanya gurunya itu menjelaskan, udah menjelaskan, habis gitu karena mereka mikir break, anak-anak harus mengerjakan semua latihan PR di rumah. Orang tua yang harus standby, orang tua yang harus bertegang dengan anak. Jujur saya lebih baik menghadapi mahasiswa saya, mahasiswa S1, S2, S3 saya, ketimbang kadang-kadang ngadepin anak untuk, masa nggak ngerti juga sih Kak, Ade, ini kan tadi Mama udah ajarin, itu lebih frustrating. Orang tua yang frustrating, terus kemudian mereka yang, ini gimana sih kita udah bayar mahal-mahal, kenapa kita tetap harus ngajarin juga, ini terus kemudian sekolah uangnya kemana, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada keberatan-keberatan seperti itu, jalur komunikasi yang tadi saya bilang itu adalah hal yang menguntungkan karena kita bisa dapat segera feedback dan kita bisa mencari tindakan korektif. Saat itu kejadian di kelas anak saya yang dilakukan oleh gurunya, karena memang kita sudah punya grup yang dibentuk oleh gurunya berisi orang tua, dia langsung mendiskusikan dengan koordinator mata ajar, dan akhirnya mereka sepakat untuk saat di kelas, guru tidak cuma menjelaskan, tapi anak juga langsung pegang buku, langsung latihan, paling tidak 1-2 nomor, latihan boleh di skip, mereka cuma hanya mengerjakan PR di rumah. Nah itu langsung selesai masalah. Begitu juga kalau ada siswa yang keberatan, misalnya, Ibu ini sebenarnya nggak kedengeran, atau sebenarnya saya nggak paham, dan lain sebagainya, itu kita bisa tahu cari solusinya apa. Kalau ditanya mengenai berapa lama sih sebenarnya efektif bikin anak itu mendengarkan dan lain sebagainya, kalau mau secara jujur, secara teori, 20 menit adalah batas waktu seseorang bisa mencerna. Ini Bapak Ibu udah berapa menit nih ya? Mudah-mudahan masih bisa mencerna apa yang saya bilang. 20 menit adalah batas yang bisa dicerna, selebihnya itu butuh rehat beberapa saat, terus kemudian baru mulai bisa konsentrasi lagi. Nah, kalau di elementary biasanya 1 jam kelas, 30 menit sampai 1 jam istirahat, baru akan mulai ke kelas berikutnya. Biasanya cuma sekedar dalam 1 hari itu ada 2 atau 3 kelas saja, 3 sesi saja. Atau 2,5 jam secara penuh, itu putri saya yang sudah di grade 5, tapi di setiap kelar materi 1 berpindah ke mata ajar lain, biasanya mereka akan dibiarkan untuk, ayo kalian berbicara cerita semua. Dan itu membuat tes lagi anak-anak itu. Kalau siswa bosan, aduh ini boring, itu biasa banget saya dengarkan dari anak saya, boring mam, gitu. Dan konsentrasi mereka menurun. Sama, student-student saya juga yang konsentrasi mulai menurun mungkin, atau mulai kantuk-kantuk, segala macam. Saya sering memanggil mereka dengan random. Jadi saat saya menjelaskan, atau ada kelompok yang sedang menjelaskan, saya random memanggil, oke, saya minta bantuan, katakanlah Mbak Mia tolong dibantu, ini apa ya definisinya, gitu. Terus pada saat salah, saya akan bilang, oke, saya hold dulu, saya tahan dulu, silakan Mbak Rahma, definisinya kira-kira apa ya yang benar. Nah, itu membuat akhirnya mereka hidup lagi. Atau saya biasa bilang, mari sekarang kita bagi di dalam kelas ini, satu kelompok 5 orang, silakan membagi sendiri, kalian diskusi sendiri, ini terus sudah saya siapkan sebelumnya mengenai pertanyaan ataupun suatu kasus tertentu yang harus mereka selesaikan dalam waktu 10 menit, saya tampilkan, silahkan bekerja sendiri. Itu mereka tapi semangat lagi kelar itu. Selesai itu saya minta, ayo presentasikan, mana kelompok wakilan yang bisa first time, first serve. Dan saya biasanya menjanjikan kalian yang bisa menjawab, untuk nilai mingguan kalian akan ditambah 2 poin. Nilai mingguan itu biasanya dari 60 sampai 90 atau sampai 100. Tambahan 2 poin sebenarnya tidak berarti apa-apa untuk nilai mereka. Tapi buat mereka itu pesannya itu yang, oh saya duluan Bu. Iya, biasanya bertubi-tubi. Nah, itu salah satu cara yang saya lakukan untuk bisa melewati bosan mereka. Untuk tindakan praktis yang bisa kita lakukan selama kelas berlangsung, yang pertama adalah sebisa mungkin kita mempergunakan bahasa yang padat.
sehingga materi bisa dipadatkan, dipersingkat. Jadi nggak bisa lagi kita santai seperti yang di offline kelas. Mungkin kalau kelas kelewat juga paling cuma ada kemungkinan kelas lain masuk, nggak bisa. Jadi kita berusaha padat, singkat, tepat, dari jargon. Kalaupun ada jargon, kalau ada satu jargon, saya kebetulan bidangnya adalah marketing, ada jargon tertentu, saya langsung, ya sebentar, mari saya minta bantuan siapa untuk menjelaskan jargon ini. Jadi kita langsung bahas sama-sama. Dan mereka keuntungannya adalah langsung browsing. Browsingnya, oke, fine, silakan dibahas. Biar kita tahu semua sama-sama itu apa artinya. Next-nya kita bangkitkan semangat dan partisipasi siswa. Hargai usaha, tadi saya sudah bilang, jadi kita nggak langsung bereaksi negatif saat mereka salah. Saat mereka salah, kita bisa bilang, bisa, tapi tepat. Coba kita lihat lagi, adakah yang lain yang punya ide lain, dan lain sebagainya. Kalau kita keberatan atau kita istilahnya adalah mau menyampaikan salah, nak, jawabanmu salah gitu. Salah dengan menyampaikannya dengan bijak, tidak dengan langsung membuat mereka menjadi nggak mau lagi partisipasi next. Berikutnya yang menurut saya adalah penting, jika tidak dalam kapasitas menjawab, entah pertanyaannya terlalu melenceng, entah memang kita tidak tahu pertanyaan. Sekali lagi saya tadi bilang, yang namanya belajar, apalagi setelah belajar online, saya merasa yang sumber informasi itu tidak cuma dari saya ke mahasiswa, tapi juga dari siswa ke saya gitu loh. Pengetahuan mereka tuh luar biasa yang bisa jadi saya yang kaget-kaget gitu. Apa yang ini sama ya Bu istilahnya dengan ini. Ada pernah saya do marketing ya Bu? Do marketing. Mendengarkan juga belum? Iya, langsung browsing. Jika tidak dalam kapasitas menjawab, tidak perlu menjawab mengada-ada. Jadi akui saja. Itu lebih fair, itu lebih adil di mata student. Jadi saya akan gini, sebentar, saya kurang paham dengan istilah tersebut, tapi begitu saya tahu, saya akan get back to you, saya akan kembali ke Anda. Mau sesi ini atau sesi depan, saya akan ingat, saya catat, itu pentingnya buku tadi ya, saya catat apa pertanyaan kamu, saya akan kembali nanti, begitu saya tahu jawabannya yang benar, daripada saya menjelaskan, dan kemudian salah. Next-nya adalah, biasanya, karena kita ngadepin online, ambil misalnya student dikasih presentasi. Presentasi mereka itu tidak semata-mata biasanya saya menyuruh mereka, ayo presentasikan chapter gitu sambil mendengarkan, enggak. Supaya lebih menarik dan memastikan mereka membaca, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemicu. Lagi-lagi ini masalah persiapan yang harus kita lakukan sebelum kelas. Pertanyaan pemicu ini adalah sebenarnya mengcover chapter tersebut. Untuk bisa bikin pertanyaan pemicu, saya harus baca semua, saya paham kira-kira pertanyaan-pertanyaan besar, sekitar 2, 3, sampai maksimum 5 adalah ini, sehingga mereka terpaksa membaca dan mengcover semuanya. Dan membuat suatu slide presentasi, itu artinya paling tidak mereka paham dengan topik yang dibahas hari itu. Nah, saat mereka menjelaskan, bisa aja tuh kadang-kadang kan, karena kita udah tahu, iseng buka Facebook, iseng buka YouTube, toh kan mikrofonnya dimatiin dan lain sebagainya, jangan tergoda untuk hal tersebut. Kalau saya pribadi sih itu nggak tabu, kecuali saya memang sedang mencari jawaban dan biasanya saya akan komunikasikan, ayo kita cari rame-rame, siapa yang duluan bisa dapat nyari definisinya apa. Kalau karena apa ya, itu tidak menghargai studentnya kalau saya pribadi. Yang namanya mengajar, kita memang mendapatkan insentif untuk mengajar, ya kita mengajar, konsentrasi pada kelas. Konsentrasi pada 2,5 jam, 1 jam, atau apapun itu untuk anak-anak. Itu rasanya beda ke siswanya itu sendiri. Akhir, jika ada perubahan, penambahan, pengurangan, penganuliran, apapun yang berkaitan dengan pengajaran, itu harus disampaikan di kelas dengan hati-hati. Biasanya saya suka bilang kalau misalnya ada suatu perubahan seperti pandemik ini, Bu, nggak mungkin Bu ini dan lain sebagainya, ini begini-begini, ternyata begini-begini. Oke, sepakatnya gimana? Atau Bu, minggu depan itu sebenarnya tugas itu banyak banget Bu. Kita masih ada minggu depannya lagi, boleh nggak kelas di minggu depannya lagi? Oke, kita coba di line, kita bikin polling. Berapa yang setuju kalau minggu ini kita libur, kita minggu depannya lagi baru presentasi akhir misalnya. Itu kita harus, kalau saya sendiri, bukan harus ya, kalau saya sendiri saya berusaha untuk fleksibel seperti itu, dan begitu kita sepakat sesuatu, itu saya tepati. Sepakat sekian, jam sekian, oke. Walaupun misalnya sepakat jam 8 pagi, Bu. Oke, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat adalah jam 4 pagi waktu saya. Jadi selama puasa kemarin sering banget saya sambil ngajar tuh sambil saya sahur dulu gitu. It's fine. Kalau namanya
kesepakatan, ya berarti harus kita jalankan.